Kota konnichiwa, balik lagi di channelnya si tukang pamer yang cuma sekedar numpang lewat. Oke guys, kita hari ini akan unboxing salah satu SHF yang paling ditunggu-tunggu sama generasi bapak-bapak. SHF Shinkocho Seho Shadow Moon, atau di sini lebih dikenal sebagai bayangan hitam. Ya, setelah Bandai kemarin merilis Shinkocho Seho Rider Black, kita semua udah bisa nebak lah ya, kalau nggak lama lagi Shinkocho Seho Shadow Moon ini pasti bakal dibikin juga. Black sama Shadow Moon itu kan ibaratnya udah satu paket ya buat kita para kolektor. Kalau udah beli Kamen Rider Black, kita pasti pengen punya Shadow Moon ya. Dan organisasi jahat macam si Bandito ini pastinya nggak bakal melewatkan kesempatan emas buat menguras duit kita. Jadi nggak pakai lama, setelah SHF Shinkocho Seho Kamen Rider Black ini dirilis, langsung dia buka PO-nya si Shadow Moon. Dan seperti kalian tahu, itu langsung menggila ya, semua langsung pesen. Dan nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, entahlah buat apa itu. Dan sama seperti Rider Black, si Shadow Moon ini berarti udah versi yang 3.0 ya. Kalau yang pertama itu rilisan awal, yang first release yang kurus banget. Terus habis itu dia ngerilis lagi yang versi renewal, yang proporsi badannya udah diperbaiki. Dan terakhir ini versi Shinkocho Seho yang pastinya proporsi badannya udah yang paling sempurna untuk saat ini ya guys. Oke, bentuk packagingnya seperti ini, template Shinkocho Seho. Kalian pasti nggak mau berlama-lama juga liatin packagingnya ya, karena cuman begini aja. Dan ini bagian belakangnya, belakangan ini banyak banget ditempel stiker-stiker SNI semacam ini ya, buat multi nih. Bangsat, kalau nempel yang bener lah, jangan kayak gini. Oke lah, nggak usah dibahas lebih lama lagi packagingnya, langsung aja kita lihat isinya guys ya. Let's go. Ya, ini dia SHF Shinkocho Seho Shadow Moon atau bayangan hitam. Shadow Moon ini aslinya bernama Nobuhiko Akizuki. Sama-sama diculik oleh Gorgom untuk dijadikan Raja Abad Gorgom. Dan kalau Kotaro Minami itu berhasil kabur sebelum ingatannya dihapus oleh Gorgom, si Nobuhiko itu nggak seberuntung itu ya. Jadi memorinya dia sebagai manusia akhirnya hilang semua dan hidup baru sebagai Shadow Moon, Raja Kegelapan. Rada tragis sih ya ceritanya. Nah, kalau buat gue, sebuah figur itu bisa dibilang bagus banget kalau ditaruh berdiri gitu aja, aura gantengnya udah kelihatan guys. Jadi nggak usah dipose macam-macam. Dan figur ini guys, gue bilang ini figur terbaik yang pernah dibikin oleh SHF. Nah, ini lihat secara proporsi, posturnya itu udah kayak yang kita lihat di TV-nya. Mirip banget, udah kayak orang beneran di resize jadi sekecil ini. Dan sama seperti Shinkocho Seho Kamen Rider Black, beberapa part di suitnya itu bahannya rubber ya guys. Di bagian ketek sama yang di bagian perut. Mungkin nggak terlalu kelihatan mencolok karena cuman hitam doang. Kalau punya black kan ada kayak yang serat-seratnya gitu ya. Di muka sama lehernya ini banyak detail-detail mekanikalnya. Jadi si Shadow Moon ini lebih kelihatan kayak robot ya dibandingin sama Black yang humanoid. Bagian matanya hijau transparan dan kelihatan bening banget di bagian tekstur-teksturnya. Kombinasi warnanya juga kelihatan kayak besi semua gitu guys. Leher sama mulutnya kayak warna rangka baja. Terus di armornya dominan warna silver. Ada aksen baut-bautnya di bagian armor ya. Jadi kelihatan kayak armor besi. Ada ornamen kaki-kaki belalangnya juga. Ini hati-hati pas mainin, agak ringkih dan ngeri-ngeri patah sih. Bagian beltnya ada sedikit detail tombol-tombolnya. Terus batu rajanya ini mirip yang punya Black, cuman yang ini warnanya hijau clear, kelihatan lebih terang ya. Dan bagian sepatunya gini doang, nggak ada apa-apa. Harga yang sama kayak Shinkocho Seho Kamen Rider Black, ini kita dapat banyak banget aksesoris ya di sini. Jadi buat gue ini worth it banget. Pertama kita dapat Satan Saber. Ini pedang yang dipakai Shadow Moon waktu di seri Kamen Rider Black. Mata pedangnya ini plastik merah bening guys. Jadi kalau pas kena pencahayaan yang bagus jadi kelihatan kayak nyala gitu ya. Bagian ukiran yang di gagang pedangnya kayak gini, simple dan terkesan jahat ya. Terus kita juga dapat sepasang pedang Shadow Saber. Ini adalah pedang yang dipakai Shadow Moon di serial Kamen Rider Black RX. Satu pendek, satu lebih panjang, sama kayak Satan Saber. Ini bagian mata pedangnya itu merah bening. Tapi di sini ada ukiran-ukiran warna silver yang berasa nih kalau kita raba bagian sininya. Bagian gagangnya dua-duanya ini sama persis desainnya, kayak gini doang bolak-balik.
Next kita dapat alternatif waist, yang ini bahannya karet, jadi tinggal bongkar pasang aja. Yang agak tricky itu bagian masukin bahan karet yang diperut ke dalam waistnya guys. Katanya sih ini lebih fleksibel buat dimainin artikulasinya ya, karena bagian sininya juga lebih ada ruang geraknya daripada yang kepasang di figurnya. Nanti mungkin gua kasih lihat lebih detail pas jelasin artikulasinya. Untuk alternatif tangannya kita dapat satu tangan kiri yang lagi nunjuk, terus sepasang tangan relax, sepasang tangan mencengkram, ini buat gaya khasnya si bayangan hitam, dan sepasang tangan buat pegang pedang. Nah ini kayak gini ya, pas banget buat pegang pedangnya. Nah ternyata kita juga dapat sepasang tangan punya Kamen Rider Black, biar dia juga bisa megang pedangnya. Itu aja untuk semua aksesorisnya, lumayan banget kan ya. Kita coba mainin, kepalanya cukup fleksibel buat digerakin ya, nunduk sama dongaknya ini sih lumayan banget. Shoulder pad bisa ditarik, terus tangannya jadi bisa diangkat, dan walaupun di sini ada bahan karet, ternyata nggak terlalu mengganggu ya guys. Nggak narik ke bawah lagi, jadi cukup kokoh ini sendinya. Diputar 360 derajat juga nggak masalah. Ada butterfly jointnya, bicep swivel, siku double joint, artikulasi di pergelangan tangan standar ya. Terus ini artikulasi di bagian perut atas, bisa diputar juga. Di bagian pinggangnya juga ada rotasi. Bungkuk sama ke belakangnya untuk yang waist ini nggak terlalu banyak. Nah ini kalau kita pakai waist yang kepasang di figur, itu kakinya cuma bisa gerak-gerak dikit doang ya, kayak gini. Ini kepentok di bagian yang plastik sininya. Tapi kalau kita coba ganti pakai waist alternatifnya, tuh lihat bisa nendang sampai kayak gini ya. Ke belakangnya juga, wow, sampai kayak gini nih. Fleksibel sekali ya yang bagian karet ini. Bungkuk sama dongaknya juga jadi lebih bagus dari yang tadi. Bisa split juga kayak gini. Biasa ini ada rotasi, lutut ditekuk. Nah terus yang di bawah lututnya ini masih ada join lagi guys, jadi bisa sedikit diputer. Bagian kaki belalangnya ini bisa ditekuk ke bawah sampai kayak gini, dan juga bisa dilipat sampai ke betisnya juga ya. Terus bagian sininya ini bisa dilepas guys, gue sih nggak gitu tahu ya ini buat apa. Ini bisa dipasang kebalik sih kalau lihat di fotonya. Kalau lagi jalan itu bentuknya kayak gini. Tapi biasanya ini emang gue lepas ya, biar ada tambahan ruang gerak pas kita tekuk ankle-nya. Pergelangan kakinya bisa diputer, gerakin kayak gini. Sama ujung sepatunya juga bisa ditekuk agak banyak. Sip, kayak gitu aja artikulasinya. Tingginya si bayangan hitam ini kurang lebih 15,5 cm. Ini perbandingannya sama SHF Shinkocho Seiho Kamen Rider Black. Perbandingannya sama Marvel Legends Captain America. Perbandingan sama Hero Brave Statue Ultraman 3. Dan perbandingan sama figur standar Ultraman Suit. Shadow Moon ini gue dapet di harga PO kalau nggak salah sekitar 970 ribuan ya. Buat kalian-kalian yang nggak sempet PO jangan khawatir, karena setelah gue pantau beberapa waktu banyak banget seller-seller dadakan yang nyetok barang ini. Jadi ya kita tungguin aja mereka saling banting harga sendiri dan akhirnya jual dengan harga panik mendekati harga PO-nya. Gue sih mumpung harganya lagi jatuh ya, langsung sikat aja. Sumpah nggak bakal nyesel ini beli figur ini. Dan semoga video ini bisa membantu kalian-kalian yang masih galau mau beli apa enggak. Jadi kalau kalian terbantu, jangan lupa di like, share, dan di subscribe juga ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.